kami dari Universitas Pamulang, program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Khuratul Aini dan Kris Setiaji Pradipta. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang siklus hidup produk. Kalian tahu nggak sih siklus hidup produk itu apa? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Siklus hidup produk atau produk life cycle adalah siklus suatu produk atau organisasi dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal atau soft launching, peluncuran resmi atau grand launching, perubahan dari target awal, lalu mulai berkompetisi dengan produk-produk yang sejenis, hingga melewati persaingan dan kompetisi produk memiliki tingkat penerimaan atau penjualan atau distribusi yang luas dan tersebar. Dalam perjalanan hidup sebuah produk, terdapat 5 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembentukan produk. Sebuah produk mulai direncanakan dari sebuah ide, kemudian produk mulai dibuat dan diciptakan dalam bentuk nyata. Kedua, perkenalan produk. Tahap kedua adalah perkenalan produk dengan cara mulai melakukan pemasaran ke target pasar yang dituju. Ketiga, pertumbuhan produk. Dalam tahap ini, terjadi peningkatan penjualan. Umumnya dalam tahap ini terdapat kompetitor yang mulai memasuki pasar. Yang keempat, pematangan produk. Produk yang berhasil sukses diterima oleh pasaran akan bertahan dalam fase ini. Namun, seorang manajer produk harus selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan penjualan dan eksistensi produk. Kelima, penurunan produk. Dalam tahap ini, terjadi penurunan angka penjualan. Hal ini disebabkan oleh produk yang kalah saing dengan kompetitor. Beberapa produk dirancang dengan siklus tertentu. Barang-barang mode atau fashion mungkin memiliki siklus selama 5 bulan, tetapi mobil dengan sedikit modifikasi memiliki siklus 10 tahun. Produk minuman seperti Guinness dan Coca-Cola memiliki siklus hidup yang terbatas. Kejenuhan siklus hidup produk. 1. Kejenuhan eksternal. Konsumen jenuh dan konsumen bosan karena produknya itu-itu saja. 2. Kejenuhan internal. Pegawai mulai dari top level hingga pegawai jenuh dan tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk berinovasi. Pengertian pohon keputusan. Menurut Siswanto, pohon keputusan atau decision tree adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Visualisasi ini memungkinkan kita untuk memahami proses pembuatan keputusan yang terstruktur, bertahap, dan rasional. Sementara menurut Heiser dan Render, pohon keputusan atau decision tree merupakan sebuah tampilan grafis proses keputusan yang mengindikasikan alternatif keputusan yang ada, kondisi alamiah dan peluangnya, dan juga imbalannya bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alamiah. Analisis pohon keputusan. Analisis pohon keputusan atau decision tree terlepas dari kerumitan sebuah keputusan atau kecanggihan teknik yang digunakan untuk menganalisis keputusan tersebut. Semua pengambilan keputusan dihadapkan dengan berbagai alternatif dan kondisi alami. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan mencakup 5 langkah. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Menggambarkan pohon keputusan. 3. Menentukan peluang bagi kondisi alamiah. 4. Memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alamiah yang mungkin. 5. Menyelesaikan masalah dengan menghitung IMV bagi setiap titik kondisi alamiah. Di sini terdapat contoh siklus hidup produk dan pohon keputusan. Contohnya yaitu Rina memiliki sebuah dana untuk diinvestasikan pada 2 alternatif proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek A
akan memberikan keuntungan 20% dengan nilai keuntungan 50 juta. Peluang proyek B akan memberikan keuntungan 45% dengan nilai keuntungan 10 juta. Buatlah pohon keputusan untuk membantu Rina dalam mengambil keputusan. Penyelesaiannya yaitu EMV-A sama dengan sigma probability dikali nilai payoff yang diharapkan sama dengan 0,20 dikali 50 juta ditambah 0,80 dikali 0 sama dengan 10 juta. EMV-B sama dengan sigma probability dikali nilai payoff yang diharapkan sama dengan 0,45 dikali 10 juta ditambah 0,55 dikali 0 sama dengan 4.500.000. Jadi, proyek yang dipilih Rina untuk menginvestasikan dananya yaitu pada proyek A. Nah, dan mungkin sampai sini saja pada materi siklus hidup produk ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kami mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kurang telitinya kami pada materi ini. Sekian, terima kasih.